Lu ninggalin mama sama Mondi waktu masih kecil. Lepas tanggung jawab juga. Iya, iya. Iya kan? Tapi dia nggak bilang gitu sih. Ya itu bagus. Ya karena emang dia mungkin udah nggak ngerasa benci lagi atau marah lagi sama Mas. Makanya itu pertahankan Mas. Tapi Mas itu harus hati-hati. Jangan sampai omongan Mas itu jadi blunder. Nanti dia jadi mikir lagi masa lalunya dia dulu gimana. Terus dia marah lagi sama Mas. Hati-hati loh Mas. Ya, ya. Belum. Iya, ya nggak kok. Ya, pokoknya kamu tenang aja. Oke, makasih Om. Sama-sama, Bella. Oke. Mondi ini benar-benar bodoh. Kalau sampai dia ninggalin Bella, ngecewain Bella. Coba deh. Sekarang gue coba telepon Adriana lagi. Ih. Ini orang kenapa sih? Di telepon susah banget ya perasaannya, nggak ngangkat-ngangkat. Apa gue telepon Boy dulu aja kali ya? Biar gue tanya dulu sama Boy anaknya gimana. Bentar ya, ada telepon soalnya. Ya, Bang. Halo, Rev. Halo Boy, kamu lagi di mana? Ini aku lagi jalan sama anak-anak. Kenapa, Rev? Gini Boy, kira-kira kamu masih inget kan yang aku bilang aku mau nyelidikin masalah Polastri itu? Kamu tahu gak sih Boy, aku nggak nyangka banget ya. Ternyata orang yang selama ini ada di balik layar, yang selama ini dihubungin sama Polastri itu, kamu tahu siapa? Siapa, Rev? Adriana Boy. Adriana? Kok bisa? Aduh, aku juga nggak tahu ya Boy, aku nggak habis pikir deh sama Adriana. Iya kayaknya sih emang mungkin mereka tuh kerja sama atau mungkin Adriana tuh emang nyuruh Polastri buat mata-matain semua gerak-gerik aku terus nyampein ke Adriana. Tapi kok bisa ya? Lastri itu ada hubungannya sama Adriana? Emang Lastri asalnya dari mana sih, Rev? Ya gini ya Boy, sebenarnya aku tuh kan cari Polastri waktu itu kayak di biro-biro buat nyari pembantu infal gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya ya? Iya emang gak ada hubungannya sih, tapi kan kamu tahu sendiri Boy Adriana. Adriana itu orangnya licik, dia itu bisa gunain segala macam cara buat ngelakuin sesuatu. Bisa aja kan waktu Polastri misalnya mau ke apartemen, terus mungkin Adriana ketemu, diajak ngobrol sama Adriana, disuap atau mungkin dikasih gaji lebih ya kan? Habis itu disuruh mata-matain. Ya iya sih, Rev. Apa sih yang Adriana bisa lakuin demi kepentingan dia sendiri? Nah itu dia Boy. Makanya Boy aku mau ngajakin kamu nih ikut yuk ke kantornya Papi. Aku rencananya pengen langsung konfrontasi aja ke Papi. Dan aku butuh kamu buat ngeyakinin Papi juga. Nah yaudah kalau gitu gimana? Kamu mau kesini atau ntar ketemuan langsung? Yaudah kalau gitu aku jemput kamu ya. Oh yaudah boleh-boleh aku tunggu ya. Makasih ya Boy. Dah. Kenapa Reva, Boy? Ini loh, Kal. Reva tuh ngasih info soal hubungan Adriana sama Lastri. Dan kayaknya sekarang gue mau cabut dulu deh. Nggak apa-apa kan gue tinggal? Ya, santai aja. Cabut dulu ya. Sip. Kalau ada apa-apa kabarin aja. Oke, hati-hati lo, Boy. Astagfirullahaladzim, kenapa gue lupa lagi ya? Lupa apaan, Kang?
yang ngasih tahu ke Boy kalau Gino tuh emang mata-matanya BC. Tapi ya udahlah, mendingan sekarang kita urusin dulu nih jaketnya Zaki. Ada telepon nih. Halo, Pak. Kamu di mana, Mondi? Ini Mondi lagi di jalan, Pak. Kenapa, Pak? Enggak. Ini cuman Papa ini nggak enak sama Bella. Nggak enak. Kok nggak enak, Pak? Ya Bella barusan itu kan pulang ke rumahnya sendirian. Kamu nggak nganterin dia, padahal katanya kan perginya bareng kamu. Bellanya sih nggak apa-apa, cuman papanya Bella itu kecewa sama kamu. Barusan Om Ferdi kan telepon Papa. Ya kamu nggak boleh begitu dong. Ya, habis gimana lagi, Pak? Tadi Mondi juga udah bilang ke Bella kok. Kalau ini Mondi emang bener-bener nggak bisa nungguin dia. Karena ada hal yang penting banget yang Mondi harus lakuin, Pak. Iya, Papa ngerti. Tapi masalahnya kan Bella itu perginya sama kamu. Kesannya kamu ini kan laki-laki nggak bertanggung jawab. Masa pulangnya dia sendirian kamu nggak nganterin? Bener nggak? Iya juga sih, Pak. Ya begini aja. Papa juga nggak mau nyalain kamu. Kamu pasti punya alasan yang kuat ninggalin dia mendadak tadi kan? Kamu telepon Bella aja, minta maaf. Simpel kan? Kamu nggak keberatan kan? Nggak kok. Mondi nggak keberatan, Pak. Oke, kalau gitu kamu telepon dia ya. Iya. Halo, Bel. Halo, iya kenapa Mon? Bel. Please, gue minta maaf banget ya soal tadi ya. Ya, gue emang bener-bener buru-buru banget. Jadi, gue minta maaf banget kalau tadi gue gak bisa nganterin lo balik. Ya lah Mon, udahlah santai aja, nggak apa-apa lah. Iya, soalnya tadi bokap gue nelpon gue juga. Oh ya ampun, sorry ya Mon, gue jadi nggak enak deh, lo kena marah ya sama bokap lo? Oh enggak. Gue gak dimarahin bokap kok. Iya sorry ya Mon, soalnya bokap gue tuh protektif banget sama gue, makanya masalah kayak gini aja sampai nelpon ke bokap lo. Dia suka nggak percaya gitu kalau gue pergi sendirian. Iya, gak apa-apa kok, Bel. Tapi please lo jangan bete ya sama gue Mon. Enggak kok. Gak bete. Justru gue yang minta maaf sama lo, Bel. Ya udah ya, nanti kabar-kabaran lagi aja. Oke, sekali lagi sorry ya Mon. Dah. Bella kenapa, Mon? Enggak, gue gak enak aja. Tadi pas pergi, gue bareng dia. Rencana awal sih emang mau ngajarin dia motor, tapi dia minta anterin ke kampus. Ya berangkatnya sama gue, cuma masalahnya tadi kan gue gak bisa anterin dia balik, buru-buru kan ke warung. Oh, masalah itu. Gue kira masalah apa? Ya cuma anehnya Bella sebenarnya biasa-biasa aja. Cuma bokapnya yang terlalu overprotective kali. Yaudah, lagi jalan. Ya udahlah, Mon. Namanya juga orang tua, agak riwa gitu. Iya sih. Yuk. Cabut. Duh, sudah berapa lama kamu di situ? Lumayan, Mas. Lumayan juga ya. Sekarang Mondi tuh kayaknya udah mau dengerin omongan kamu. Ya aku sangat berusaha supaya dia bisa nurut sama aku. Kalau sampai dia bertingkah, kan aku juga yang rugi. Iya, tapi juga jangan sampai Mondi jadi keinget apa yang pernah kamu lakuin ke dia sama mamahnya dulu. Karena kamu ninggalin dia. Maksudnya? Ya tadi kan Mas bilang sama Mondi kalau dia itu ngelepas tanggung jawab karena ninggalin Bella. Sebenarnya apa yang Mas bilang ke Mondi itu sama aja seperti apa yang Mas lakuin ke Mondi beberapa tahun yang lalu, ninggalin Mondi sama mamahnya. Iya kan? Sekarang gini deh Mas, kalau Mondi itu masih benci sama Mas, dia bisa aja kan bilang, Papa ngapain mesti ngomong kayak gitu sama Mondi? Kan sama aja sama Papa, dulu ninggalin Mama sama Mondi waktu masih kecil, lepas tanggung jawab juga. Iya, iya. Iya kan? Tapi dia nggak bilang gitu sih. Ya itu bagus. Ya karena emang dia mungkin udah nggak ngerasa benci lagi atau marah lagi sama Mas. Makanya itu pertahankan Mas. Tapi Mas itu harus hati-hati. Jangan sampai
omongan Mas itu jadi blunder. Nanti dia jadi mikir lagi masa lalunya dia dulu gimana. Terus dia marah lagi sama Mas. Hati-hati loh Mas. Ya. Kamu